ternyata smart home ini ada stigmanya apakah khusus orang-orang kaya? Ini menarik banget. Kenapa Bardi awalnya bisa sukses menurut aku karena satu poin ini. Kita kasih solusi. Rian Bardi ini nih. Mantap, lampu-lampu gue rata-rata dulu semuanya makan mayoritas Bardi. Mantap. Wih, studio kita waktu studio lama atasnya ada yang garis-garis list warna LED strip. LED strip. Yang tambahannya buat powernya, adaptornya, ya kan lengkap kita beli. Sekarang kemana ya? Kok Kemarin pas kok nggak ada lagi nih dikorupsi sama tim kreatif saya? Oh, kosong. Gue pindahan, iya betul. Nih produser gue, Inong. Dia cerita katanya pas kita pindah studio, kita mau dandanin lagi dengan lampu-lampu Bardi. Betul. Kosong. Karena demandnya tinggi banget, valuasinya udah sampai triliunan soalnya. Enggak, Pak. Valuasi masih 100-an miliar lah. Wow! Wow! Bardi, rumah pintar atau smart home, karya anak bangsa yang mendunia. Percuma mendunia, tapi kalau masalah TKDN, kinerja, mempekerjakan orang, apakah banyak nih persentasenya orang-orang lokal nih? Ya, kita 100% WNI, mau dari pemilik ataupun pekerja 100% WNI. Wih, banyak yang ngira katanya Bardi ini adalah brand Cina. Ya, betul? betul. Ya kan, gue juga ngiranya begitu. Tiba-tiba dibahas sama YouTuber dan lain sebagainya. Gue nggak tahu itu adalah endorse apa gimana. Ya udah, gue akhirnya beli. Yan, lu boleh ntar ceritain aja kali ya proses perjalanan Bardi, kok bisa meledak dan lu nggak expect ya ternyata segitunya ya waktu itu. Kalau expect nggak kosong, Pak. Expect nggak kosong maksudnya? Ya kalau kita udah tahu bakal jualan segini, pasti kita nyiapin barangnya dong. Ya juga ya. Ya, modalnya gimana, produksinya gimana, apakah maklon gitu ya? Iya. Nah ini kita bahas lebih lanjut. Awalnya memang lu dari agensi ya? Awalnya dari agensi, Pak. Jadi Bardi ini tuh sandbox brand. Waktu aku dulu di agensi, kita keluarin strategi digital marketing gimana pun, hasilnya bagus jelek, selalu dibilang jelek sama brand. Pikiran mereka kan kalau dibilang jelek, kita lebih kerja keras sebagai agensi kan. Tapi yang hasil terjadi adalah, kalau semua dibilang jelek, kita mana tahu apa yang di-repeat, apa yang di-avoid. Nah saat itu, financial turning point aku tuh di sini, pribadi ya. Aku bilang sama bos aku saat itu, boleh nggak sih kita bikin sandbox brand? Kita uji coba semua strategi digital marketing aku di sandbox brand ini. Karena nggak ada yang nyangka bakal gede. Aku dikasih saham kosong di Bardi Smart Home saat itu. Ya nyesel deh tuh founder. Berapa lu kasih? 45%. 45% saham kosong, no chip in. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya 55% Anda? 45, Pak. Enggak, maksudnya kan Oh, yang mereka itu. Merekanya itu. Oh iya, betul. Iya. Oh, bentar deh. Jadi sandbox ini yang dimaksud adalah lu agensinya dia. Bukan, aku kerja di digital agency, di Next Digital. Iya, oke. Terus sandbox brand ini untuk aku uji coba, kita pastikan dulu framework semuanya udah benar, metodenya udah benar, baru kita ke pasar. Betul, tapi maksudnya sebelumnya itu brandnya apa? Bardi Smart Home ini kita bikin langsung sebagai dari sandbox awal brand. ini? Iya. Oke. Oke, enggak, gue pikir sebelumnya dia uji coba yang mana dulu. Langsung nih, Bardi ini lu First hit tes. success. Gile. Dan lu sebagai apa di situ? CMO? Waktu awal tuh namanya CEO, kerjanya ya garasi untuk stok barang, packing, jam 11 malam ada orderan masuk langsung kirim, waktu zamannya JNS baru mulai. Jabatannya sih CEO, Pak. Tapi semuanya disikat ya? Oh iya. Everything, every day. Every time. Iya, begitulah. Di situ tuh. Chief Everything, Everyday, Every Time Officer. Exactly. Mantap. Oh, itu. Jadi si klien ini karena dia nggak percaya. Betul. Atau mungkin belum tahu masa depannya gimana, dia gandeng lu ya sebagai agensi ya. Tolong dong, ini pokoknya lu gua kasih saham kosong kalau lu memang berhasil. Bukan gitu. Jadi kita kan agensi, kita layanin seratusan brand lah saat itu. Semua digital marketing strategi yang kita kasih ke brand itu semuanya bilang jelek. Hasilnya bagus jelek, dia bilang jelek. Iya, nah, biar biasa biar lah. kita kerja keras kan. Bapak punya agensi juga. Mirip-mirip kan, semua bilang jelek. Nah, ketika kita bilang, "Oh iya kalau gitu, sorry Pak, kalau jelek kita stop dulu." Kata dia, "Jangan." Kan kita bingung sebenarnya bagus apa enggak. Nah karena itu aku minta bikin sandbox brand untuk aku coba dulu di sini. Nice. Gitu. Berarti itu awalnya tahun berapa tuh obrolan itu? Obrolan itu di bulan Maret 2019. Kita berdiri di Agustus 2019, kurang lebih 5 bulan lah. Gila ngebut juga ya. Iya. Karena gue tahu itu juga di tahun-tahun pas COVID tuh. Betul. Ya kan? Betul. Itu pasti naiknya peaknya tuh salesnya pas COVID kan? Tahu kenapa nggak? Kenapa? Suami-suami pada di rumah. Apa aja dioprek?
produktivitas tinggi. Nah, kalau sekarang nih kita lagi di kantor, istri bilang di rumah kasa nyamuk rusak. Suami bilang apa? Manja lu. Nah, giliran suami di rumah, Pak, kasa nyamuk nggak rusak aja dia bilang rusak ganti baru. Iya. Iya kan? Iya, Momen-momen, wah kalau COVID tambah 2 tahun sih aku nggak duduk sini, Pak, udah jadi miliarder. Doa lu luar biasa juga lu ya. Nyumpain orang lu ya. Kan katanya kalau ada disrupsi di situ ada opportunity, Pak. Iya. Tapi waktu itu kan orang ngiranya ini adalah dari mulai lampu ya. Ya. Tapi maksud gua lu sebenarnya secara posisi tegak lurusnya di mana ya? Secara tajamnya ya? Lampu kah atau pembersih kah? Enggak, gue pengen ngupas lu tuh dari sisi positioningnya aja. Pertama kalinya lu ambilnya ceruk yang mana? Kalau produk ya, secara produk awalnya yang paling laku tuh lampu. Habis itu IP kamera yang statik tuh, yang nggak bisa gerak begini doang. Sekarang yang paling laku IP kamera yang bisa PTZ. Produknya sih ganti-ganti, tapi tegak lurusnya aku mau produksi dalam Indonesia tuh nggak berubah. Gitu. Oke, pokoknya smart home apapun itu ya, tapi 16 juta spektrum dari warna-warna lampu itu kayaknya pelopornya Bardi ya, nggak ada yang lain ya di luar ya? Awalnya sih banyak, Pak, yang main di bidang ini lah. Banyak emang, kok nggak kedengeran ya? Ya kan marketingnya bukan aku. Asik. Asik. Bisa aja nih Fadlizon. Mirip, kalau pasti ketawa mirip banget. Oh iya. Keren nih. Penghasilannya aja yang beda. Oh itu. Makanya gue ngelihat di tahun itu tuh pada konten kreator ngebondong-bondong. Nah, apakah itu adalah strategi lu juga untuk menjadikan mereka sebagai key opinion leader atau endorsement? Oke. Jadi kan kita udah mendalam ke marketing nih ya, Pak. Jadi marketing 2.0 kan kita fragmentasi produk tuh, USP beda-beda. Marketing 4.0 kan kita fragmentasi customer. Nah saat itu aku udah tujukan. Jadi semua marketing campaign aku tuh didasarkan satu rangka kerja namanya bagi daripada mendingan. Nah bagi pengusaha yang cuma punya satu cabang takut buka cabang lain, mendingan kalian pakai Bardi Smart Home. Biar bisa pantau rumahnya. Kan itu ada bagi daripada mendingan. Bagi kalian yang suka melancong jalan-jalan daripada takut rumahnya dibobol maling, mendingan pakai Bardi Smart Home. Padahal IP kamera produknya sama nih, tapi kita jual dengan relevansi berbeda. Nah itu kan udah masuk ke marketing 4.0 tuh. Setelah kita decide, oke, kita mau bagi daripada mendingannya gini, bagi daripada mendingan gini, udah terjadi audience persona, baru kita pilih KOL endorse. Ini endorse. Kita baru pilih KOL yang kita endorse untuk ngebangun situ. Habis kita bangun di industri audience persona itu, muncul user generated content. Tapi awalnya kayak genset lah, kita zoom. Habis dia udah nyala, ya udah kita biarin, kita move on ke next audience persona. Nah, audience persona, user generated content, gimana caranya nyampe ke audience yang tepat gitu ya? Berarti lo profiling si endorse content kreatornya ini gimana cara ngukurnya bahwa ternyata apakah ini tepat apa tidaknya? Misal contoh berarti yang memang dia sering ngebahas kontennya mengenai gadget atau lampu-lampu atau mungkin setup alat studio atau gimana? Soalnya gue dapat dari youtuber yang bahas begituan tuh. Berarti di awal-awal itu. Iya. Jadi awal-awal kita perlu kasih publik tahu fungsionalitas dari barang kita tuh apa. Makanya kita pakai Teknopal. Best Indotech, Gadgetin, Jagat Review tuh awalnya kita mulai di sana tuh. Duitnya banyak juga berarti lu secara kapital. Ya kan mulai 800 juta. Dari bebas situ lah. Ya. Boleh teknis sedikit dong, Yan. 800 juta itu berarti gimana cara petain ya biar teman-teman UMKM juga tahu nih. Artinya kan working capital 800 juta lu cara pembagiannya oke, ini buat budget marketing, ini operasional gitu. Ini dan seterusnya itu gimana, Bro? Oke. Jadi pertama kita nentuin dulu nih produknya mau apa. Produk ini bisa nyasar ke siapa? Kita agregasi, kurasi, baru prioritas. Aku agregasi dulu nih, barang ini kita tuh bisa buat siapa aja. Lalu kita kurasi. Ini dari semua kita bisa layanin, kita sebenarnya mau ngelayanin siapa aja sih? Baru kita prioritaskan. Nah, jadi di 800 juta itu, kan itu emang yang ada di tangan aku saat itu. Nah, baru kita tentuin nih, aku plan dalam tahunan, aku dream dalam tahunan, aku plan mingguan, terus aku evaluasi. Ya kan? Forecasting lah ya. Forecasting. Nah, jadi setelah kita dream tahunan, terus habis itu kita plan bulanan, kita evaluasi mingguan. Nah, di plan bulanan ini, aku udah tahu bulan pertama aku mau target cowok-cowok yang hobi teknologi. Bulan kedua, ibu rumah tangga. Bulan ketiga, pembisnis. Nah, itu berdasarkan dari dream yang udah tahunan, kita bagi jadi plan bulanan. Iya, milestone dan timeline-nya tuh ya. Betul. Oke. Nah, jadi kita bagi 800 juta itu, kan 800 juta itu awalnya. Setelah kita jalan bulan pertama, kan ada uang masuk. Oh iya dong. Bulan kedua ada uang masuk. Hidup dari cash flow. Nah,
Jadi ya kita nggak bisa, oke kita mau target teknopal, pebisnis, ibu rumah tangga, semuanya di bulan pertama. Ini nih UMKM nih, simak nih. Dihajar semua dari awal tuh nggak bisa tuh ya. Bisa. Tuh. Oke. Nah, tadi kan lu bahas mengenai cash flow nih. Ya. Kan ada uang masuk nih, kan pede betul nih. Betul. Manusia bisa berencana memang ya. Betul. Hasilnya kan Allah gitu. Tapi artinya tingkat kepercayaan diri lu kan tinggi juga tuh. Ya. Nah, apa yang meyakinkan lo sehingga bulan pertama atau bulan kedua tuh cash flow positif, bro? Ya. Karena di bidang ini udah cukup lama lah. Kita udah tahu ada yang marketing tuh awareness, nanam, ada yang menuai. Kan kita udah tahu kalau mainnya di posisi lower funnel, uang udah pasti cepat masuk. Nggak ada delay kayak kita main di awareness. Contoh-contoh kasus spesifikasi lah, misalnya biar teman-teman juga ada gambaran. Oke. Jadi saat itu aku nggak main di branding. Nggak main Bardi itu apa, siapa, udah bodo amat lah. Kita langsung masuk ke dunia Google Search. Google Search itu ketika orang nyari, saya mau lampu pintar. Itu mereka udah high intent to purchase. Semua budget aku masukin ke sana dulu. Apa contoh? Web developer, pasti lo buat bukan. SEO dan seterusnya. Waktu kita investasi internalnya, timnya lah. timnya, ya kan kita mulai dari agency. Semua pakai sister company punya karyawan. Apa aja contohnya? Di bidang apa aja? Biar teman-teman ada gambaran. Oke. Apa yang harus disiapkan dengan di era digitalisasi ini? Oke. Pertama, kita harus ada portfolio. Portfolio itu berarti sebelum kita benar-benar go to market pemasangan, kita harus pasang dulu di rumah-rumah terdekat kita. Teman, keluarga, semua kita pasangin dulu. Gratis tuh waktu itu. Oke. Habis kita pasangin, kita shoot konten. Konten itu buat produk detail page view, buat sosmed. Itu emang udah modal awal, harus keluar lah. Kalau nggak ada itu nggak ada website, nggak ada marketplace, nggak ada sosmed. Iya. Kosong visualnya, sepi aja udah kata-kata doang tuh. Nah, kita ngebangun si portfolio ini sudah dengan rencana awal. Pertama kita mau target teknopal. Tipe rumahnya jangan rumah kayak keibuan banget lah. Nah, portfolio pertama kita bangun udah berdasarkan tujuan target market kita. Nah, itu pertama tuh, bangun portfolio dulu. Populasi kita punya digital presence, website, sosmed, WhatsApp business profile. Nah, itu semua kita populasi. Habis itu, baru kita go to market. Go to marketnya nggak bisa general market. Go to marketnya market yang kita udah siapin di awal. Baru dari situ kita move on ke next market. Jadi kalau misalnya, ya sayangnya website kita nggak bisa lihat historical ya. Tapi website Bardi pertama itu udah kayak teknologi banget. Gambar-gambarnya udah kayak ada chip-chip gitu. Masih ada nggak sih? Sekarang udah beda. Udah beda ya? Sekarang udah beda. Asik tuh kalau kita bisa bedah dari awal tuh. Iya, sayangnya waktu itu nggak didokumentasikan. Oke. Terus. Iya, itu jawabannya. Orang-orang profilnya si kenapa rumahnya kayak gini, kenapa nggak keibuan, kenapa begini ngambilnya, itu Karena secara visualisasi gimana? target aku di bulan pertama itu kan teknopal. Kita mainnya desk setup. Maksudnya? Desk setup itu ya kalau gamer atau yang suka teknologi itu kan ada monitornya, ada mejanya. Iya. Jadi yang kita take semuanya angle-nya itu tuh. Angle-nya itu, nggak agak ada- nyerong. Nggak ada angle dapur, ya kan? Oke. Lampu juga kita taruhnya nggak di atas. Lampu kita taruhnya di sebelah monitor. Untuk ngambilnya desk setup, bukan ngambil room punya wide view kan. Oke. Nah, portfolio pertama kita tuh semuanya udah nyasar ke teknologi. Di semua foto-foto kita tuh pasti ada handphone, ada laptop. Itu emang udah disengajain, engineer itu. dari awal. Jadi desk lu tuh setupnya jelas gitu ya? Nah, itu karena kita target teknopal. Waktu kita mulai ke ibu rumah tangga, nah barang-barang kita tuh dipasangnya di ya dapur-dapur. Nah, itu website kita kelihatan tuh berubah. Keren. Iya. Foto apa video yang lebih works, bro? Video membangun intent. Jadi orang tertarik sama barang kita dari video. Karena video itu kan imersif ya. Banyak yang, sebelumnya saya gini, saya jadi gini karena produk ini. Tapi ketika orang udah ada consideration, dia udah mau beli, itu pakai foto. Langsung kita munculin nih, barang ini 16 juta warna. Lumennya bisa dari berapa ke berapa, Kelvin dari berapa ke berapa. Itu nggak bisa di video. Mainnya pakai image. Jadi untuk ngebangun, aku ada prinsip gini. Orang membeli karena hati, menolak karena otak. Nah, untuk orang punya hati mau beli barang kita pakai video. Tapi waktu udah mulai main ke logis, pakai image, apalagi pakai teks. Oh, boleh dong teknisnya, bro. Pecahan dari si video itu isinya apa, foto itu isinya apa, elemen-elemennya itu seperti apa? Apakah memang fungsi yang ditampilkan, fiturkah atau seperti apa? Untuk mentafsir apa itu hati dan otak tadi tuh. Betul. Nah, kita tuh mainnya bottom up. Jadi dari tim produk, itu bikinnya adalah foto banner 1:1. Ada foto barangnya, USP-nya apa aja. Oke. Mulai dari situ.
Lalu dari situ masuk ke tim kreatif yang bikin video, yang bikin relevansi terhadap audiens persona tertentu. Tapi kalau dari konsumen, dia ngeliatnya kebalik. Dia akan ngeliat video dulu, baru ngeliat banner ini. Oh, behaviornya begitu ya? Iya dong. Perilakunya begitu tuh guys. Oke. Berarti tetap di video dulu ya, karena orang malas baca. Ya kita aja lah. Kita nonton pasti medsos dulu kan. Media sosial kita nonton, habis itu kita pencet landing page view-nya, ada landing page, ada marketplace. Itu kan udah nggak ada barang gerak lagi. Iya. Iya gitu. Iya benar. Jadi pertama kali untuk memantik mata dimanjakannya dengan barang gerak atau Betul. video. Lebih ngebut di situ ya. Berarti yang lu pakai Reels, TikTok gitu ya? Iya, waktu zaman kita mulai belum ada TikTok. 2019 emang belum ada TikTok? Mulai 2020. Oh, happeningnya kali ya? Ya, mungkin. Udah ada tapi mungkin Belum hype lah. behaviornya belum ke situ, masih bawa Alpenlibe ya. Masih yang gitu-gitu tuh TikToknya ya nggak bos? Udah masa kelam jangan dibahas. Iya. Ya, berarti video diutamakan. Isi Iya. videonya berarti lu syutingnya gimana? Tim internal kah? Apa langsung endorse? Internal dulu. Internal dulu ya? Nah, jadi aku ada sistem gini. Aku internal kita bikin organic content. Contoh? Ya udah shoot di rumah aku, shoot di rumah teman, kita bikin dulu organic content. Abis itu ada satu message yang kena nih. Message yang kena itu baru kita cari endorse influencer yang native-nya ngebahas message itu. Tajemin ke situ. Message yang paling kena waktu itu apa? Waktu itu suami istri berantem. Kenapa kita awalnya pakai Sahil? Setelah Teknopal habis itu kita pakai Sahil karena kita bikin organic content nih. Ternyata yang kita bilang waktu pakai Netflix, kita lagi nonton Netflix nih, terus siapa yang matiin lampu? Itu suami istri ribut. Kita bikin konten sendiri tuh. Okay. Suami istri ribut. Lu yang matiin. Terus abis itu, pakai Bardi Smart Home aja. Itu lagi naik tuh. Langsung kita cari siapa yang sering ribut sama bini. Sahil lah. Ya dong. Kita bilang, tolong ya, lu ribut sama bini. Dia bilang, siap, gue tiap hari juga ribut. Mantap. Nah, native content dia. Kalau misalnya kita masukin ke siapa? Shegario misalnya yang dia ngomongin sama suami istri damai-damai, nggak masuk. Iya. Jadi kita organic content, kita temu benang merahnya, baru kita cari yang ada native content-nya itu. Oke, dan lu berangkat pakai problem statement gitu memang karena atensi yang paling cepat adalah masalah ya? Ya. Iya kan, keributan rumah tangga, cekcok, debat, itu kan notabene-nya masalah tuh. Ya kan kata Gary V, negatif speaks louder than positif. Oh iya. Gue juga Gary V banget tuh, cakep Iya. tuh dia tuh. Oke. Makanya lu pilihnya menyasarnya ke situ. Betul, karena people identify selain dari namanya, mereka identify dengan masalahnya. Oke, korelasi tentang si rumah pintarnya itu masuknya adalah kepraktisannya. Mematikan lampu gitu. Beda-beda. Kita bisa ngomongin tentang kepraktisan, kita bisa ngomongin tentang keamanan. Kalau tagline Bardi kan Bardi always in control. Selalu dalam kendali. Kendali itu bisa kasih kita praktis. Kendali bisa kasih kita rasa keamanan. Nah, itu kita breakdown-nya beda-beda lagi tuh. Orang yang sukanya praktis, kita targetnya Bardi bikin kamu praktis. Tapi ada orang yang ketika kita bilang, oh Bardi bikin kamu praktis, dia bilang, enggak, saya nggak mau smart home, itu bikin manusia jadi malas. Nah, yang bikin manusia jadi malas ini biasanya suka seeking for security. Jadi kita ngomongnya pakai Bardi bikin kamu aman. Ada yang sukanya multitasking. Pakai Bardi kamu jadi bisa multitasking. Arah pulang ke rumah, ini salah satu yang naik juga nih ya. Arah ke rumah, kita bisa bikin geofencing. 1 kilometer menuju ke rumah AC otomatis nyala. Nah, itu orang yang multitasking suka sebel tuh. Harus telepon bini atau telepon mbak di rumah. Tolong nyalain dong, terus nggak diangkat. Dia sebel kan. Nah, ketika kita masuk ke orang multitasking, bilang ya di mobil kalian bisa sambil meeting, bisa sambil apa. Menuju ke rumah AC udah dingin. Tanpa harus keluarin handphone sama sekali. Karena yang di-tag kan geographical position dari handphone kita yang kita bawa. Oke, jadi dia udah tahu sendiri tuh, kita udah dekat rumah AC nyala. Berapa kita kilo nyala gitu ya? Itu bisa kita setting, mau 500 meter, 1 kilo, kita bisa setting dari aplikasi Bardi sendiri. Oke, Yan, mundur dikit. Korelasinya antara tentang si Bardi tadi adalah dengan Sahil dan istri itu, dengan siapa yang matiin lampu itu, artinya yang peak momennya tuh yang di bagian mananya? Peak momennya itu kayak langsung, iya juga ya gitu. Peak momennya gesekan-gesekan rumah tangga itu. Pertama kita organic content, kita taruh banyak tipe organic content. Mulai dari cari tahu di rumah Anda elektronik apa yang paling habisin listrik. Kita coba jual smart plug. Terus kita coba jual ini dengan cara yang berbeda. Secara organik, view yang paling tinggi, engagement paling tinggi, yang menghasilkan penjualan paling tinggi, ternyata masalah suami istri cekcok dan bisa disolusikan oleh Bardi Smart Home pada saat itu. Pas kebetulan itu momennya di COVID. Jadi
kita nggak pernah ngebayangin ya, COVID ternyata suami istri jadi dekat di rumah, makin dekat ternyata makin sering berantem. Iya, ini Iya, kayak ada betul. yang kencang iya banget. Iya, Nah, memang relevan ya, suaminya relevan. Inong begitu. Oh, iya. Nah, relevan. Itu nggak mungkin secara manusia otak kapasitas kita ini bisa sampai correlation sejauh gitu kan. Korelasi kita nggak nyampe sejauh itu. Tapi kita udah output aja lah sebanyak mungkin variasi tipe message. Yang kena pada saat itu sekarang nggak kena. Kan sekarang suami udah kerja. Ya kan? Di rumah udah nggak berantem lagi. Ketemu udah hugging, udah oh terima kasih. Nah udah nggak berantem lagi. Sekarang kita ngangkat itu di momen ini. Udah nggak terjadi. Oke. Makanya begitu di COVID itu momentum sebetulnya adalah atau peluangnya ketika ramainya rumah tangga berdekatan, berantem pula dan Betul. seterusnya, lu ngambil angle-nya yang itu. Iya. Nah, Nggak. yang sekarang lagi naik energy saving. Siapa yang kepikiran sekarang yang naik energy saving? Ternyata orang sekarang frugal living itu sesuatu yang lagi naik. Nih iyanya kencang banget Iya, juga iya, nih. iya. Nah, saya relevan. Contoh. Contoh ya kita pakai smart plug Bardi. Itu nggak cuma bisa mati nyala, tapi bisa energy monitoring. Kita jadi tahu nih, ternyata yang ngabisin paling banyak listrik itu water dispenser. Yang nyala ketika kita nggak di rumah. Iya. Itu nggak ada yang tahu, itu message yang sekarang lagi naik. Jadi sekarang smart plug Bardi itu ya sekarang lagi kosong lagi karena kita juga nggak nyadar bakal segitu kan. Nah itu message kan kita nggak tahu itu yang bakal naik, semuanya kita geber aja. Tiba-tiba itu organik naik, kita endorse KOL, abis endorse KOL banyak yang beli, abis beli dia taruh review di marketplace, ada yang taruh reviewnya dibikin TikTok jadi affiliate, ada yang mereka ngomong sama teman dan tetangga, itu udah jadi UGC. Tugas kita kan cuman coba banyak message, nemuin benang merah, endorse, viral, udah. Sisanya udah 16%, cross the chasm, udah dia snowball aja sendiri. Oke. Nah, kalau sebelum efek bola salju itu berkelanjutan, artinya gini, lu kan tadi kalau gue baca, iya betul, memang mulai aja dulu itu Ya. menjadi paradigma dan stigma yang positif kadang negatif ya. Betul. Kalau nggak ngerti nyasarnya akan jadi negatif gitu Betul. kan, kalau paham ya akan jadi positif. Iya. Tapi gini, minimal gimana caranya lu meminimalisir kapital atau modal yang dikeluarkan di awal ketika lu tebar jala gitu ya. Betul. Tapi akhirnya dapat 1-2, tapi sementara sisanya berarti kalau nggak kena kan akhirnya rugi dengan sia-sia gitu. Betul. Duitnya udah dibikin. Itu gimana maksudnya? Ya, balik lagi ke framework tadi, agregasi, kurasi, prioritas. Jadi pertama kita jangan kayak kita dua pria di dalam satu ruangan ngomong rata-rata orang Indonesia tuh, nah itu jangan. Itu paling fatal yang aku pernah lakukan. Ngomong sama partner kerja, ngomong sama kolega, ngomong sama yang kerja sama aku. Kayaknya orang Indonesia tuh, nah itu jangan. Kita mulai brainstorming itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua kita agregasi dulu. Baru kita kurasi dari sana. Oh, biar gak subjektif ya. Betul. Oke. Habis kita kurasi, baru kita prioritaskan. Nah, setelah kita sudah lakukan prioritaskan, ya kita nggak bisa bilang kita kerja 10, 10-nya benar dong. Nah, iya. Selama yang kita benar 3, 3 itu benar terus. Ya kan? Baru kita kerjain 10 yang lain. Ketemu 3 yang benar lagi, 3 itu benar terus. Sampai kita udah repeat proses ini 4 kali, berarti yang benar 12, yang salahnya 9, yang salahnya 7. Ya. Nah itu ya game kan kita ada momentum naik itu ya kita keep on trying aja. Tapi kita tetap harus sustain, yang sebelum itu kita berhasil, kita sustain selama mungkin. Oke. Biar dekat sama objektif. Betul. Oke. Dan produk-produknya ini kalau lihat dari Rumah Pintar, coba lihat deh berita-beritanya deh. Ya, gue mau bidik banget nih, mana yang dikategorikan dengan smart home itu maksud gue itu. Yang Oke. paling tinggi, yang paling apa, siapa tahu bisa menjadi satu daya pikir buat Ya. teman-teman lagi nonton. Sehingga, fokusnya di sini aja nih, yang mendekat dengan perilaku rumah. Ya. Jadi, nggak perlu buang banyak budget gitu kan. Coba geser lagi tadi. Pasarnya terus tumbuh, Bardi garap perangkat smart home di pasar lokal dan regional. Lanjut. 2030 Bardi miliki pabrik hulu elektronik skala nasional. Mengenal Bardi, merek smart home dikembangkan anak muda Indonesia dan seterusnya. Gini, artinya smart home ini kan luas banget ya, Bro. Ya. Terus terkait stok, pas lo keluarin stoknya habis. Iya. Stoknya. Oke. Kira-kira ngukur bahwa ternyata di rumah-rumah orang-orang nih mana yang paling dekat dengan konsumen. Iya. Itu dulu deh. Oke. Kalau handphone kan ada yang namanya flagship, mid, entry. Di kita tuh nggak ada yang namanya flagship. Kita nggak ada satu barang yang dengan super power, pokoknya udah langsung jadi, semuanya bisa. Oke. Barang kita luncurkan, udah kita fragmentasi, ini USP-nya ini USP-nya ini. Contoh kita ngomong door lock ya. Door lock kita ada yang 1 juta, 2 juta, 5 jutaan. Yang 1 sama 2 juta aja deh. Yang 1 juta itu dia buat di dalam rumah. Biasa dipakai di kos-kosan, di apartemen.
Tahu. Bedanya sama 2 juta tuh apa? Yang 2 juta tuh bisa weatherproof. Bisa kalau ada orang mau congkel-congkel dia keluar alarm notification ada yang mau congkel rumah. Nah, kenapa kita nggak bikin door lock yang udah kayak yang 2 juta, tambah lagi face recognition, fan recognition, semuanya kita masukin? Karena kadang kan orang nggak butuh USB itu. Jadi kita di Bardi itu nggak ada satu barang yang one size fit all. Nggak ada. Nah, gue pikir kayak gitu tuh. Nggak ada. Jadi masukin lagi untuk sidik jari, masukin lagi untuk rekam jejak muka, masukin lagi untuk... ternyata smart home bukan begitu banget ya? Ada smart home yang begitu tuh ada. Merek apa tuh kalau boleh tahu? Iya, jangan disebut dong. Iya. Nanti dia bilang aku jelek-jelekin dia. Karena gini, kadang kita meluncurkan produk smart home yang super power, door lock ada yang 10 juta. Tahu. Nah, konsumen yang mau beli saya cuman mau pakai finger doang. Kan kasihan dia harus bayar 8 juta yang lain nggak kepake. Kenapa nggak dipecah? Nah, itu kan. Ya poinnya itu kan. Kenapa ini nggak buat yang sidik jari, ini yang buat muka, ini yang buat apa? Nah, jadi Bardi itu nggak ada one size fit all. Kita udah pecah. Itu kenapa kita ada namanya TAP, Transfer After Presentation. Bardi sekarang udah ada di 37 provinsi. 90% Indonesia kita akan hadir dalam 24 jam secara fisik nyampe rumah kamu. Kita udah bawa presentation kit. Nyampe sana, pertama kita tanya, Bapak punya masalah apa? Kita punya solusinya. Kita discovery session dulu nih sama calon konsumen. Ya. Kita present, dia contohnya mau IP cam. Kita sampai se-ekstrim IP cam ini, kita ada contohnya, kita pasangin dulu. Oke, view-nya kayak gini ya, kita pairing ke handphone-nya ya. Sambil buka coba IP cam-nya dong. Coba, mungkin biar teman-teman ada gambaran visualisasinya gitu ya. Siap. Coba. Oke, lanjut cerita bro. Nah, jadi si IP cam itu kita sampai udah se-ekstrim, kita pasangin ke rumah konsumen, di posisi yang dia mau pasang. Kita pairing ke handphone-nya, dia lihat, kita tanya, cocok nggak? Cocok, oke baru bayar. Transfer after presentation. Kenapa? Karena kita percaya nggak ada one size fit all. Oke. Gitu. Oke, nah ini yang dimaksud dengan... Ini robot vakum. Ini robot vakum, IP cam-nya dong? Ini. Nah, itu. Iya. Nah, itu ada yang indoor, ada yang outdoor, ada yang indoor bisa putar-putar PTZ, outdoor statik, ada yang outdoor PTZ, beda-beda lah. PTZ itu berarti memang bawaan nama Pen, PTZ. tilt, zoom. Oh, oke. Pen, tilt, zoom. Oh, iya. Ya memang yang kita pakai di handphone tuh kan bisa untuk geser sana. Ya. Suara juga bisa ya? Bisa, two-way audio communication. Oke. Ternyata smart home ini ada stigmanya apakah khusus orang-orang kaya? Nah, gue nggak tahu nyampe di lu nggak risetnya. Ini menarik banget. Iya. Kenapa Bardi awalnya bisa sukses menurut aku karena satu poin ini. Yaitu? Aku sudah mempelajari pasar, banyak orang punya duit, punya gedung, nggak mau pakai smart home, takut smart home-nya rusak sama yang mengoperasikan sehari-hari. Oke. Apa yang kita lakukan waktu kita luncurin pertama, semuanya barang 100.000. Yang pakai saat itu siapa, Pak? OB, yang levelnya gaji UMR. Mereka pakai dulu, kita belum sasar yang di atas-atas nih. Nah, ada satu momen yang kita udah mulai masuk ke komersil, kita mulai masuk kayak downlight, itu semua mulai masuk ke komersil. Si pemilik rumah nih tiba-tiba bilang, kita mau smart home, pakai yang mana? Pekerja operasional di bawah, keluarin dia punya handphone. Kenapa aku bisa tahu? Kebetulan aku lagi ada di meeting itu. Satu ruangan, Pak. Pada keluarin handphone. Bardi aja, Pak, saya udah pakai di rumah. Tahu cara pakainya. Bosnya langsung, this is it, let's use this. Itu. Awal muasal kenapa Bardi bisa menembus pasar Indonesia, brand lain nggak bisa. Karena kita mulai dari bawah ke atas. Dari bawah ya, ternyata perilaku atau stigma dipecahkan itu gara-gara, maaf, orang yang di bawah pun juga sesimpel itu bisa pakai. Betul. Bapak duduk di sini, aku duduk di sini. Yang kerja itu ratusan orang di belakang kita, Pak. Kalau mereka nggak nyaman menggunakan solusi tertentu, kita memutuskan nih, oh ya kita jangan naik mobil deh, kita naik pesawat aja. Dia bilang saya bukan pilot. Ada pesawat, harga cuma 100 juta, kita beli, nggak ada yang bisa setirin kita. Gimana? Ya ngapain? Nggak bisa. Ya sama. Konsepnya kurang lebih gitu. Tapi kalau tarik ke mundur pertama kalinya, sengaja gue nggak nanya Bardi itu namanya apa, karena gue juga butuh atensi biar teman-teman tahu praktikal dan teknis, biar lo tidak membosankan. Makanya gue tanyanya di sini. Oh iya. Kita orang marketing tahu lah ya. Oke, Bardi itu dari kata apa ya? Oke, Bardi awalnya tidak ada arti, sekarang jadi nama yang berarti seratusan miliar. Nah, kenapa kita pilih Bardi, Pak? Bardi itu kalau kita bilang ke Italian, ke Eropa-Eropaan masuk. Kita bilang kayak Indonesia banget, waktu kita bikin konten banyak yang ngetek tuh. Bapak saya namanya Bardi.
Nah, emang Bardi itu kan keindonesiaan banget. Aku sengaja pilih Bardi ini ketika aku search secara SEO gampang menang karena belum ada yang namanya Bardi. 2 vowel AI Bardi. Dan bisa orang pertama pikir ini dari Eropa, sekarang aku bilang kita 100% WNI Indonesia dari dulu juga. Tapi kan dulu kita belum bisa ngomong gitu, Pak. Sebelum kita ada reputasi, kita ngomong kita lokal, orang pikir barangnya nggak gitu bagus. Murahan lah kasarnya gitu, stigmanya kan lokal ya. Betul. Jadi kita awalnya kesannya luar, udah kita gede, baru kita bilang kita segede gini, kita lokal. Gitu, Pak. Sama seperti analogi lain TV Eropa harga Jepang ya. Dulu Pak Abi bikin, gue lupa Panasonic apa Polytron tuh ya. Iya, kan betul. TV Eropa harga Jepang. Nah, ngeri kan, nggak apa-apa tahun 80-an, yang penting Mercy. Betul. Waduh, makanya Tiger Mini itu iya. kan. Yang penting Eropa, Bos. Oh, di situ ya. Malah ngiranya itu tentang dari Eropa ya atau Italia ya. Iya. Gue pikir juga, gue nggak tahu stigma Cina tuh dari mana ya? Stigma Cina itu karena yang main smart gitu rata-rata Cina. Iya, semuanya juga sekarang di label Cina sih, Pak. Untung warna kulit aku gini. Mata sipit, warna kulit beda dibilang Cina. Iya. 19 sampai 24 tahun ya kan? Apa ya, 2019 sampai 2024 gitu ya? Yes. Pernah ada satu titik yang ngerasakan turunnya separah-parahnya nggak? Apa terus aja dimudahin jalannya? Iya. Kita ada momen yang kita waktu kita bangun brand ini, Pak, itu habis kurang lebih 38M secara total. Tapi bukan uang dari capital. Yang 800 juta tadi apa? Modal awal. Modal awal. Kita gulung, pabrik kasih utang lah, distributor bayar dulu baru kita kirim lah. Total itu kita udah habis kurang lebih 38M selama 3 tahun bangun brand. Wow. Nah, ada posisinya contoh lah yang di luar kendali kita. Oktober TikTok mati. Kita mau apa kan? Nggak bisa. Nah, di momen itu kita take profit, bayar balik utang. Agar kita lebih lean, nggak segendut itu. Nah, aku percaya nih, November ini Indonesia bakal golden year. Jadi kita lagi saving up, untuk November nanti kita ngebut. Nah, aku percaya setiap bisnis, setiap manusia itu ada musimnya. Ada musim tuai, ada musim tanam. Jangan kita menuai di musim tanam, jangan kita menanam di musim tuai. Jangan kebalik tuh. Nah, kalau lagi down, apa yang aku lakukan? Aku rapihin SOP. Aku hiring. Tahu nggak Pak? Aku dapat orang-orang bagus tuh ketika semuanya lagi massive hiring. Namanya tech winter itu kita lagi hiring kayak orang gila. Oh iya? Oh malah begitu ya? Iya dong. Yang tadinya gaji 20, mau masuk ke kita di perusahaan yang lebih kecil gaji 13. Daripada nggak ada kerjaan, kena layoff. Nah, ya sekarang mereka udah balik gaji 20, tapi kan setelah sama kita udah setahunan. Kalau kita suruh nyoba di 20 di awal, nggak tahu dia performance gimana kan takut juga. Nah, jadi ketika momen lagi down, ya kita serok. Ketika momen lagi up, kita jangan terlena. Down itu pasti ada. Apa yang terjadi ke kita tuh di luar kendali. Reaksi kita terhadap apa yang terjadi itu yang harus kita kendalikan kan. Oke. Tapi gini kan, lo pernah nyampe juga nggak sih stigma tentang terlalu atau too early atau terlalu cepat juga malah membahayakan. Contoh kasus, Friendster keluar lebih dulu. Betul. Ya kan? Karena ini notabene-nya yang lagi kita bahas sekarang ini adalah tentang rumah pintar atau smart home ya. Betul. Jadi ada perilaku yang dimana keluar dari zona nyamannya si konsumen. Yang biasanya begini konvensional, tapi kok tiba-tiba jadi pintar nih semuanya. Yang namanya nyetek lampu cuma cetak, tiba-tiba jadi begini nih. Betul. Iya kan? Betul. Yang namanya ganti warna, putar dulu bohlamnya, tiba-tiba tinggal serot. Gue pakai itu. Ya, ada aplikasinya dan seterusnya. Nah, terlalu cepat. Telkomnet instan 0809894 kali. Agak berat juga ngedongkraknya. Friendster keteter juga tuh. Iya. Ya, banyak yang udah keluar lebih awal-awal tumbang tuh banyak. Betul. Nokia ya, kena juga. Iya. Banyak banget ya kalau disebutin. Betul. Nah, cuma maksud gue gimana lu punya mindset ketika yang lainnya sementara masih banyak yang konvensional, tapi lu keluarin dengan kepintaran itu loh. Jadi gue mengukur bahwa jangan-jangan ketika kita mengeluarkan sesuatu bisa nih, tapi gara-gara terlalu banyak stigma negatif, ketika kita terlalu cepat, terlalu pembaharuan, ya terlalu, ya pokoknya serba-serba yang tadinya tidak pada biasanya lah. Betul. Nah gimana cara menakarnya bahwa ternyata ini bakal kemakan kok sama konsumen gitu? Kan tadi kita 10, benar 3 aja udah bagus. Kita pernah salah kok. Kita keluar robot vakum,
Kita rugi 3M, Pak. Tuh kan. Robot vakum. Kenapa? Karena kecepatan. Orang nggak butuh-butuh banget. Kita barang balik, nggak minta bon, nggak minta apa, kita balikin barang. Sampai barang habis kita balikin duit. Maksudnya Habis gimana? Gimana? Dia kan klaim garansi dong, barang rusak. Kita nggak minta bon, nggak nanya kenapa, nggak usah bawa gift box kan, garansi Bardi gitu tuh. Pokoknya bawa barang, udah kita balikin barang, atau kita balikin duit kalau barang nggak ada. Sesimpel itu. Nah, momen itu kita bisa hilang 3M. Bodoh amat, rusaknya kenapa? Ada bohlam Bardi, rusak karena kebanjiran, kita gantiin baru kok. Kenapa lu gitu sih? Ya, branding. Oh ya, berarti memanjakan nih ya. Tapi kan lu boncos juga. Nah, waktu itu aku pikir juga boncos, Pak. Ternyata 3M itu adalah investasi marketing terbaik. Tapi kita jangan off topic nih ya, kita lagi ngomongin terlalu cepat. Oke. Tahu nggak kenapa robot vakum itu rusak? Kenapa? Diisi air panas. Ya, orang ngepel pakai air panas masuk akal dong biar cepat muai gitu kan, airnya hilang. Iya. Ini robot vakum diisi air panas buat apa? Dia kan udah ada kontrol valve-nya, keluar udah pasti titik-titik dikit doang kan. Ya lu berarti lu nggak salah sendiri, kenapa nggak edukasi? Udah nggak? Udah dong. Kok mereka behaviornya, perilakunya begitu? Katanya mamanya ngajarinnya kalau pel lantai itu harus pakai air panas. Masa kita lebih benar dari mamanya kan nggak mungkin. Atau lu ngalah sama konsumen? Ya Gimana udah. caranya? Bukan, gimana caranya ketika dikasih air panas pun nggak apa-apa. Mungkin lu Nah. kasih sensor Betul. anti panas deh misalnya. Sekarang kita udah ngeluarin robot vakum yang binnya itu, station binnya nggak cuma nyedot debu, tapi ganti airnya. Jadi di bin itu mau isi air panas, air mendidih kayak nggak rusak. Tapi robot vakum itu waktu dia jalan, dia balik lagi, airnya kan udah nggak mendidih tuh Pak, waktu masuk ke robot vakum. Nah itu peluncuran lebih cepat bukan karena konsumennya. Kitanya belum kepikiran harus pakai bin station untuk mengatasi masalah itu. Kecepatan tuh nggak pernah konsumen yang salah lah Pak. Kecepatan tuh kitanya masih bego saat itu. Iya. Keren, gue ngerti nih maksudnya nih. Makanya kenapa tadi lu akhirnya singgungnya ke marketing terbaik di angka 3M. Karena sementara mungkin secara nggak langsung lu juga lagi riset. Betul. Secara nggak langsung lo juga lagi FGD dengan low cost. Iya. Focus group discussion, ngeriset, kumpulin orang, beberapa sampel untuk mencobain gimana responnya, gimana reaksinya dan seterusnya. Tapi daripada lo kumpulin orang-orang yang mungkin subjektif sehingga karena dia belum coba ya. Menurutku ini kayaknya nggak ini deh. Nah, Betul. lo udah keluarin miliaran tuh Iya. untuk riset tuh, Betul. ngundang-undang orang, nanya jawab apa segala macamnya. Mendingan 3 miliar langsung ke user experience. Betul. Plus poinnya lagi, belum ada brand yang salahnya konsumen, kita balikin duit. Pernah nggak nemu brand gitu? Iya. Abis itu apa yang terjadi? Dia ngomong sama teman-temannya semua. Lu belinya Bardi aja deh, kalau rusak langsung diganti. Masalah telepon 24 jam nyampe. Itu boomingnya kita, waktu kita pas lagi di down-downnya rugi 3M. Pada saat omset kita belum segede sekarang loh Pak. Kalau ada yang ngomong, lu enak punya banyak duit, kalau kita UMKM nggak punya banyak duit, gimana bikin usahanya? Main di versi kecilnya. Teori tetap sama, skalanya mungkin berbeda. Kita udah terapin ini waktu zamannya lampu kebanjiran, urusan 100.000. Waktu Jakarta masih sering banjir sampai ke atap, lampu dia rusak, kita gantiin. Ketika kita udah nyampe skalanya robot vakum, barang 2 juta, kita gantiin juga. Kan kitanya nggak berubah, cuman skalanya yang berubah. Skalanya aja ya. Kuantitas membangun kualitas. Jangan sampai jati diri kita waktu gantiin lampu 100.000, kita nggak gantiin waktu barang 2 juta. Kan namanya kita yang berubah Pak. Udah dikasih skala lebih besar, kitanya berubah. Lupa daratan, kacang lupa kulit gitu ya. Okay. Coba gue mau lihat dong Bardi dong. Sekarang berarti udah berapa SKU ya? 50-an Pak. 50-an varian. Betul. Wow. Dari 50-an varian inilah yang menunjang revenue stream atau stream income yang paling besar yang mana? IP kamera. Tetap IP kamera ya? IP kamera. Gue pikir lampu-lampu warna-warni itu karena memang segmented hanya konten kreator dan YouTuber aja image ya? Tapi kalau nggak ada itu, kita nggak ada hari ini. Kalau kita nggak mulai dengan lampu 16 juta warna, kita nggak ada dikenal sama segitu banyak orang. Oke, 16 juta warna tadi masuk dikit ya. 16 juta warna tadi itu adalah kenapa angka 16 jutanya memang spektrum warna 16 juta ya? Iya. Bukan gara-gara pengen added value, kelihatan keren 16 juta banyak banget nih. Memang spektrum warna dasar itu 16 juta ya? RGB 16 juta, CMYK beda. Tapi kan kita RGB, jadi 16 juta warna. Oh, kalau CMYK-nya? Nggak tahu, kan kita nggak bikin. Kita pakai RGB,
sama white dan yellow untuk yang LED-nya. Iya tahu, gue pakai Ya. tuh yang kiri putih apa kanan oranye ya, gue lupa. Iya. Iya kan? Yang begini nih. Betul, UI-nya gue suka 2700 banget sampai 6500 Kelvin. Betul. Iya, gue pakai begitu tuh. Masih di studio rumah gue juga masih pakai itu. Andalannya Tosca dan Pink. Jadi kita tahu seleranya. seleranya ya. Neon-neon begitu. Ya, untuk di luar podcast kasih solusi ya ketika gue meeting gue pakai dan seterusnya gitu kan, atau Zoom atau webinar. Ternyata IP kamera ya. Iya. IP kamera yang mana nih? Kita ada momennya kurang lebih tahun kemarin, itu IP kamera yang statik. Bukannya katanya yang PTZ juga. Sekarang yang PTZ. Makanya kita jangan terpatok sama satu tipe produk. Produk yang laku di pasaran akan berubah karena pasar selalu berubah. Yang kita terapin adalah SOP kita, core value kita. Itu yang nggak boleh berubah. Karena barang yang laku pasti berubah, Pak. Jadi palingan sekarang berarti beralihnya kepada yang panning. Betul. P-nya apa? Pan, tilt, zoom. Oh, tilt, zoom. Oh, oke. Pan, tilt, zoom. Iya ya, semua juga kayak gitu kan. Terus apa uniqueness yang lo tampilkan? Karena maaf nih, brand-brand China yang lainnya lokal atau mungkin gua nggak tahu. Yang lokal lo doang apa nggak sih? Enggak. Banyak juga ya? Ya. Oke, kan semua juga PTZ gitu ya. Tapi kenapa jujur mungkin beralihnya ke Bardi? Karena 5. BARDI. Wah, ini filosofi baru. Gue nggak tahu cocok loginya sampai mana nih. Ya karena mereknya Bardi, Pak. Gue pikir ada artinya. Ngeselin lo Yan. Gue pikir ada artinya. Ya, semua brand pasti ada artinya, Pak. Iya, cuma gue pikir gara-gara semua kan juga sama gitu loh. Gue pikir lo ada satu identity yang kuat lagi gitu loh maksud gue. Iya kan, orang tahu beli Bardi 24 jam kita nyampe sana. Call center kita 24/7. Belum tentu yang lainnya kayak gitu ya. Udah pasti yang lain nggak gitu. Jadi kalau orang beli Bardi kan udah tahu itu yang beli barang dapat ini. Dapat ininya kan dari Bardi punya core value itu, Pak. Siapa selain kita garansi klaim cuman bawa barang, nggak usah gift box, nggak usah bond, nggak ada. Gue kemarin baru beli stick PS aja rusak nih punya anak gue. Suruh bawa kotak. Nah, nggak berlaku tuh kotaknya. itu kan. Gue bilang, waduh ini gimana mau ngeklaim ke Sony-nya nih mas? Nah, apalagi kalau iPhone, kalau rusak bawanya kemana, Pak? Tong sampah. Nggak mungkin kita ke Singapura jauh-jauh kan? Iya ngapain? Iya, sebentar Ya lu gitu. tanpa kotak juga. Kita ganti baru. Iya, kotak rusak pun masih ada fisiknya pun dia nggak mau deh. Oke. Lu ngukurnya gimana secara UI atau mungkin desain produk lah? Apakah ikut-ikutan? Oh sekarang IP kamera begini berarti gue harus. Soalnya rata-rata template Yan. Maksud gue maaf ya, bentuknya tuh kalau nggak, pokoknya bulat gede sama bulat kecil aja. Betul. Begini aja. Betul. Maksud gue emang begitu habitnya apa gimana sih? Kenapa kita harus terpaksa lari lebih cepat? Karena apapun yang kita munculin, kasih 3 bulan deh. Barang lain mirip. Berarti nyontek itu sah? Sah dong. Kan di dunia ini udah nggak ada hal yang baru. Kita cuma bisa agregasi, kurasi, prioritas. Habis dikurasi, barang Bardi yang laku, model ini yang laku, dia tiru. Ya udah, still like an artist, sudah nggak ada lagi barang baru di dunia ini. Iya, cuma maksud gua kenapa modelnya siapa pencetusnya? Kalau kita ngomong IP kamera yang gantung ya, Oke. di rumah gua tuh pakai gitu, yang begitu bongol Ya, gitu baru, ya kan? Ya. Gua udah pakai di tahun 2020 di restoran gua juga gua pakai. Wah, mantap. Gitu-gitu tuh. 2020 21 ya lupa gue. Oke. Iya segituan ya. Nah, kita ngomong agak teknisi produknya itu desainnya. Ya. Itu kenapa begitu aja sih sesimpel itu? Karena ntar teman-teman juga mengukur bahwa ada yang ngerti cara plek-ketiplek bukan plagiatme ya, tapi lebih kepada tinggal di twist and tweak aja nih. Tapi cuma plek-ketiplek tapi nggak tahu juga untuk USP lu sendiri ya sama aja bohong gitu. Betul. Maksud gua gimana cara referensi habis itu terus diapainnya itu biar tetap beda gitu maksud gue. Kenapa harus beda? Kenapa? Karena peluangnya ketika mirip-mirip dan mengelabui, peluangnya masuk ke lu juga. Karena yang bikin beda kan cuman BARDI tadi. Bentuk sama. Iya. Iya kan? Dengan BARDI artinya apa? Dengan ada logo Bardi itu, ketika customer komplain, kenapa lu playback speed cuma bisa 1 kali? Gue mau 2 kali. Iya. Dalam seminggu, langsung jadi bisa playback speed 2 kali. Emang merek lain bisa? Kita dikomplain, ini kenapa dia bentuknya kayak cengkung gini, kita maunya lurus. Kita ganti di firmware. Ya tapi lu riset dulu dong.
Ya, Kan nggak asal ngikutin satu terus mewakili kebanyakan. Bisa jadi itu memang minoritas doang gitu. Ngapain lu betul. pedulikan itu gitu? Balik lagi agregasi kurasi prioritas. Kita orang komen, ya kita ada forum, orang komen di kita punya IG, orang ke call center kita. Semua kan kita ada datanya. Yang paling sering orang komplain tuh apa? Kita kurasi dulu. Ini masalah mereka, masalah kita atau masalah industri? Masalah industri udah paling bener, langsung kita Itu. prioritasin dulu. Karena objektif ya. Betul. Itu nggak ada lagi yang bisa lakuin itu. Contoh, beli barangnya sama nih, IP kamera. Mau munculin di TV ini. Yang bisa cuman Bardi. Emang yang lain ada aplikasi di TV? Kita yang bikin sendiri. Bentuknya sama IP kameranya. Iya. Oh iya. Itu munculnya dari mana? Munculnya dari direktur-direktur bilang, saya mau mantau pekerja saya. Mau muncul ke TV. Masa cuman bisa monitor pakai PC? Siapa? 2 bulan ya. Jadi. Iya ya. Kalau PC kan agak ribet banget ya. Masa mana-mana gue bawa PC atau bawa laptop. Maksudnya kan lebih, kita ngomong tingkat pakai ya. Kan lebih banyak menggunakan smartphone kan ketimbang lu buka laptop. Betul. Dari simplicity kan, dari genggamannya, dari kemudahan itu pasti di handphone deh. Betul. Tapi handphone, laptop semua orang bisa. Karena itu yang rata-rata orang mau. Oke. Yang TV ini, smart TV, cuman Bardi yang bisa. Emang yang ada yang lain? Nggak ada. Masa ya? Ya kita yang bikin programnya buat muncul ke smart TV. Lah kalau yang lainnya tahu? TV, ya kan mereka susah Pak. Mau ikut semua kita punya coding yang kita bikin selama 2 bulan pakai 10 engineer. Wow. Siapa yang mau bayar? Satu engineer tuh 15 juta. Iya. Kali 10, 150. Kali 2 bulan, sampai tiaw. Siapa yang mau bayar sih? Cuman karena 3 orang minta. Nah kalau 3 orang itu ternyata fatal. Ternyata itu adalah minoritas yang memang bukan menjadi tolak ukur bahwa kebanyakan konsumen juga suka begitu. Nah, jangan 2 pria ngomong rata-rata. 3 orang kita agregasi. Terus kita kurasi dong. Kita tanya sama direktur-direktur pemilik usaha yang lain. Kalau kita ada barang ini pengaruh nggak sih buat lu? Kata dia, kalau gini sih gue pakai di semua cabang. Kita udah kurasi dong. Terus kita prioritas. Kita mau writing coding yang mana lagi dulu nih? Oh ternyata ini prioritas tertinggi. 2 bulan kita janjiin langsung jadi. Tadi gue denger kata IT, engineering, dan seterusnya. Berarti gue temui ada faktor investasi dari internal ya. Yaitu gue berani pastikan bahwa ternyata modal lu itu secara kapital banyak lu investasikan ke tim engineer ya berarti ya? Freelance sih Pak, kita nggak gaji bulanan. Nggak kuat lah. Kita kalau lagi nggak ada yang butuh kita prioritasin, masa kita gaji 10 orang itu? Nah ini teman-teman keren nih insight-nya nih. Antara fixed cost sama variable cost. Yes. Ya, jadi hati-hati beban yang lo keluarkan secara fix sama beban yang lo keluarkan secara variabel gitu ya. Betul. Aku ada rule of thumb tentang fixed sama variable cost. Boleh. Fixed cost harus bisa menurunkan variable cost. Kalau fixed cost nggak bisa nurunin variable cost, jangan keluarin cost ini. Pelan-pelan. Ini UMKM nih, bos. Gua harus ada di pihak mereka nih. Siap. Lu nggak boleh buru-buru, nggak boleh kecanggihan nih. Mentang-mentang lu smart home lu. Iya, smart. Ya kan? Nggak usah smart brain juga. Pelan-pelan. Ini UMKM pengen tahu nih tentang ini. Soalnya ini menjadi kendala nih. Ini saya membantu ya. Teman-teman sepakat ya. Saya bantu Anda. Saya bantu ada di pihak Anda nih. Maksudnya gimana nih terkait beban yang dikeluarkan, jangan sampai mereka salah ngeluarin beban. Betul. Jadi kan ada fixed cost. Gaji yang dikeluarkan per bulan untuk staff. Iya bisa. Bisa juga kita beli mobil. Nah beli mesin itu kan fixed cost. Iya. Tapi jangan sampai kita beli mesin atau beli mobil atau rekrut karyawan yang nggak nurunin variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang keluar tiap kali ada penjualan. Tujuan fixed cost ini harus bisa menekan variable cost lebih rendah tiap kali ada penjualan. Contoh-contoh kasus langsung deh coba. Oke, contoh. Dulu kita tuh nggak ada motor. Kita pakai Gojek, pakai Grab. Apakah kita harus invest motor di kota kecil? Tanda tanya. Pada kota kecil yang kita punya teknisi, ya emang kita harus gaji mereka UMR. Taruh di sana. Tapi ada beberapa kota mulai tanpa motor. Karena mereka pakai Gojek, pakai Grab, sebulan paling cuma 300.000, 400.000. Ya udah. Tapi kan akan nge-fix juga, lu tiap hari akan kemana-mana juga. Itu kan variable cost. Tiap kali ada penjualan, kita harus transfer atau presentation, dia pergi naik motor, naik Grab, naik Gojek. Karena di kota kecil kadang mereka bisa jalan kaki, apa semua gitu kan. Oke. Bisa pakai public transport.
kalau misalnya mereka udah pada titik yang oke, variable cost ini dia keluar masuk semua jalan-jalan itu udah di atas 800.000, kurang lebih cicilan motor tuh 800.000, baru kita beli motor. Jangan kita beli motor, variable cost-nya turunnya ketika dikalikan dengan volume penjualan, nggak nutup nih fixed cost. Boncos tuh. Nah itu. Di situ tuh ya teman-teman, juga apalagi dengan dikorelasikan terhadap pegawai tetap atau freelance ya. Ya. Juga harus tahu mainnya, jangan-jangan kebalik-balik, yang harus di-fixin tapi lu freelance, yang harus di-freelancin tapi lu fixin. Betul. Engineer kalau kita gaji tetap kan paling gaji 10 juta, 11 juta. Yang freelance kan 15-20. Tapi aku pakai cuma buat 2 bulan. Mendingan freelance. Iya betul. Nggak mungkin lo hire mindahin orang dari kantor sebelumnya, tertarik masuk Bardi, habis itu lo pecat lagi 2 bulan berikutnya. Masa begitu cara main? Iya kan? Oke. Gue tertarik lagi dong, masuk lagi dong ke Bardi nih. Keren nih. Bisa sampai 100 miliar per tahun ya berarti ya? Omset ya? Omset. Omset kita 18 M per bulan. Berarti kalau kali 12 tuh berapa tuh? Males hitung 200-an lah ya. 200 miliar ya? Iya. Representatif sekarang ada di mana sih? Apakah masih runut apa tadi? Cowok-cowok rumah tangga itu. Apa bapak-bapak yang di rumah, ibu-ibu sekarang lagi kental kemana nih? Audiens pesona kita saat ini udah kebagi sampai 27, Pak. Banyak banget. Pet lover. Buat ngontrol apa? Ada pet feeder. Iya bener. Ada fish feeder. Tetangga gue itu depan rumah persis. Pakai itu dia. Nah. Kalau gue memang nggak melihara apa-apa gitu ya. Oh iya, buat anak juga bisa kali, Pak. Pinter juga dia nih emangnya. Namanya sales. Iya. Oh iya, buat kontrol makanan ya. Betul. Oke, terus apalagi tadi pet lover terus? Ada pet lover, ada traveler, ada businessman, ibu rumah tangga, disebutin panjang, Pak. Tapi itu semua karena kita tiap bulan target buka audiens pesona 1 yang baru. Ada momen kita gagal, ya dia nggak ketambah. Momen kita sukses, ya dia ketambah. Nggak kelebaran, Yan? Ya itu tadi Pak, marketing 2.0 sama marketing 4.0 kan gitu. Fragmentasi produk di marketing 2.0, fragmentasi konsumen di marketing 4.0. Ya kan? Kita udah punya barang yang kita USP-nya khusus buat ini. Baru kita cariin konsumennya ini, no one size fit all. Barang kita ada 53 SKU yang melayani 27 tipe audiens pesona. Apakah ini juga nyambung terkait berita yang lagi hangat? Dimas buka dong. Perusahaan sepatu Bata gulung tikar. Sedih banget, gue nangis Pak. Sedih ya? Sedih itu banget. Sepatu kita waktu SD. Ya Allah, gue selalu cinta banget tuh sama Bata tuh dulu tuh ya. Sedih loh, itu menjadi saksi anak-anak SD di generasi milenial loh itu loh. Betul. Gue hobi banget tuh loh beli-beli begituan kita nih. Iya kan? Nah ini apakah nyambung nih gara-gara maaf nih pemilik Bata, SKU Anda begitu-begitu aja. Itu nyambung gak sih? Sama tadi terkait audiens pesona Anda ya mungkin di situ-situ aja. Coba deh buka deh. Ini sedih banget loh ini. Gulung tikar 275 karyawan pabrik sepatu Bata. Tuh pabrik Bata tutup. Dia rugi berapa tuh? Berapa berita kemarin deh? Berapa miliaran tuh? Habis tuh. Aduh ya Allah, ini baru-baru ini nih. Karena maaf ya. Apakah Anda gitu-gitu aja atau gimana ini? Lu ngeliat ini gimana bro? Ya waktu baca ini sih cukup sedih sampai belum bisa mikir sih kenapanya. Karena ya secara kasat mata aja dulu deh. Oke. Secara kasat mata mungkin karena Bata nggak ada bilang kayak kalian mau ke kondangan beli Bata. Kalian baru masuk sekolah beli Bata. Nggak ada micro moment dalam kehidupan calon konsumen mereka yang ada top of mind. Misal orang lulus kuliah mau pergi kerja harus beli pantofel. Belinya merek apa? Kalau kita ngomong yang gajinya kurang lebih 8-12 juta, Hush Puppies. Udah top of mind tuh. Bata momennya kapan? Waktu masuk sekolah. Sekarang masuk sekolah juga dikasih dikasih sepatu. Sekarang udah begitu, betul. Iya. Dia target marketnya siapa sekarang? In which micro moment dalam hidup calon konsumen kamu akan kepikiran Bata? Udah nggak ada. Enggak ya. Di situ juga ya. Gue ngebaca itu juga sih sebenarnya. Iya, makanya dia tumbang. Gue pernah nanya, ini masih simpang siur nih, lokal apa Rusia apa Swedia ya? Gue lupa ya. Apa itu? Katanya luar ya Bata ya? Yang pasti sih pabriknya lokal, itu yang bikin aku sedih. Kenapa pabrik segede itu di Indonesia dengan pangsa pasar 280 juta orang di Indonesia bisa nggak hidup?
Ya kan, pemilikan Indonesia satu hal lah, tapi pabrik ini udah di Indonesia, Pak. Iya. Kita lagi berjuang supaya pabrik di Indonesia besar. Ini udah besar jatuh, kan sedih. Aduh, IPO pula lagi kan. Iya kan tuh, mana coba pasti ada keterangan itu. PT Sepatu Bata Tbk. Ya, Iya kan? Habis ya. Nah, makanya tentang smart dan lain sebagainya mungkin ngikutin ekosistem marketing era. betul. Iya kan 1.0, 2.0 dan seterusnya gitu ya. Pernah sering kita bahas juga lah di podcast ini gitu ya. Itu juga teman-teman hati-hati ya buat para UMKM ya. Betul. Tadi juga gue sempat singgung mengenai kecepatan apakah masalah. Sengaja gue pengen biar UMKM nih, ayo dong kita tumbuh nih. Jangan sampai kita juga nggak bisa baca behavior. Terakhir Yan, sekarang berarti kemana lagi nih mimpinya nih? Artinya lu udah punya ada 53 varian. Ya, SKU dan seterusnya. Agak teknis lagi deh, misalnya sampai ke ujung TKDN, Ya. 30% kah dan seterusnya untuk mempekerjakan warga lokal. Ya. Ya, terus mimpinya ke depan seperti apa? Produksinya bisa nggak totally orang-orang Indonesia gitu ya? Maksud gua mimpi-mimpi Bardi yang belum terwujud seperti apa nih, Yan? Ya, yang sekarang mayoritas waktu aku lagi berusaha sustain sales channel yang ada sekarang. Oke. Tadi kan kita bikin produk, kita pakai organik, lihat yang bagus mana, kita pakai KOL. Sekarang KOL yang performing, Pak. Mereka udah jualan sendiri. Oke. Jessica Jen jualan lip tint. Itu level Jessica Jen punya produk sendiri. Yang level kreator yang bisa jualan, sekarang pada jualan digital product. Nah ini untungnya link ID, alianka.id punya aku juga. Tapi sekarang secara brand nih, aku terusik juga sama hasil usaha aku yang lain. Karena sekarang Bardi mau endorse kreator yang berhasil, mereka lebih milih jualan digital product sendiri di link ID. Itu Maksudnya kan apa nih afiliator ini? Uh, Apa dia punya brand sendiri? enggak, dia sekarang dropship-nya lebih pilih dropship barang digital daripada dropship barang Bardi. Contoh kasusnya gimana maksudnya? Contoh misalnya, aku kan lagi bikin makna bisnis juga, lagi bikin kayak kursus lah. Nanti kan jadi e-book itu semua. Si kreator lebih pilih dia jualin si e-book ini daripada jualin Bardi. Iya, alasannya? Ya itu yang lebih menghasilkan. Kan kita mulai karena motivasi, konsisten karena hasil. Yang bikin dia, itu kan satu nih, kita lagi ngomong satu sales channel doang, yang hilang nih. Kreator udah mulai susah. Terus kita ngomong marketplace. Platform fee naik terus. Kita harus punya brand.com, kita harus ada di offline presence. Ya makanya jangan bergantung sama marketplace lah. Nah, itu sekarang fokus aku lagi memastikan securing yang dari kreator ini udah rada susah lah kita kalau ngomong kayak affiliate. Nah, itu rada sulit. Terus marketplace juga mulai lebih sulit. Nah, aku lagi fokus gimana cara kita punya penjualan nggak akan terusik dengan yang sekarang lagi terjadi ini. Itu yang sekarang aku lagi fokusin. Tapi kalau ditanya tujuan akhir, tadi kan sempat disebut tuh 2030 kita akan buka elektronik hulu di Indonesia. Kenapa sih kita mau hulu? Karena sekarang Bardi kita mau TKDN. Sampai sesulit apa sih Pak? Kita mau nyari tipe baut tertentu. Di Indonesia nggak ada baut Pak. Tipe kuningan nih, brass part, harus beli dari Malaysia. Di Indonesia nggak ada yang bikin. Jadi yang semua bilang made in Indonesia, kayak Bardi juga, kita ngomongnya produksi dalam negeri. Kita di sini cuma main Lego. Rakit, produksi Indonesia, jual. Ya makanya ikutin Pak Jokowi punya program hilirisasi, jangan jual barang mentah. Betul. Setengah jadi lah. Ya itu hilirisasi kan dia lagi ngomongin di yang mining, yang apa kan. Ya nikel, timah. Kalau kita kan di brand yang disebut hilirisasi dari mining adalah hulunya kita kan. Nah sekarang itu nggak banyak Pak yang main di sana. Kenapa sih maksudnya cita-citanya punya pabrik hulu tuh untuk menekan angka biaya produksi maksudnya? Enggak, kita produksi lokal tuh 7% lebih mahal. Tetap aku tekunin. Wow. Oke. Ya emang Garuda di dadaku aja sih Pak. Emang mau produksi di Indonesia. Gitu. Kalau tujuan pasti menuju ke sana. Karena kan kita udah punya destinasi yang mau kita tuju. Cara ke sana mungkin di sini macet kita belok kiri, di sini macet kita belok kanan. Tapi tujuan aku jelas. TKDN, produksi dalam negeri, net ekspor, pabrik hulu elektronik di Indonesia. Wah enak tuh. Supply chain, hulu ke hilirnya. Hidup nih ekonomi kita tumbuh nih insya Allah nih. Kan kita kecipratan juga. Iya. Oke.
Jadi itulah makanya kenapa fokus di pabrikasi ya. Betul. Nanti di tahun 2030 yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Ya. Bardi ini ya. Nah, ya kan soalnya Bardi miliki pabrik hulu elektronik di skala nasional. Targetnya 2030. Skala nasional, Pak. Ngeri bikin ketar-ketir yang lain nih ya. Iya, kita pengennya yang sekarang masih rakit-rakit kayak main Lego, benar-benar bisa TKDN karena kita udah bikin barangnya di Indonesia yang saat ini belum ada. Bisa cepetin lagi nggak bisa? Ya, orangnya sih, Pak. Serapan-serapannya ntar tenaga lokal jadi lebih hidup gitu ya. Oke, informasi lebih lanjut kalau mungkin para afiliator, tapi bukannya live lo juga masih banyak ya? Gue kadang swipe di TikTok tuh pada jualan Bardi juga kok. Betul. Tapi maksud lu ngangkat juga kreator lagi males jualin gitu? Dulu di 1 minggu kalau kita lacak dari dashboard ya, yang tanpa kita bayar, mereka jualan affiliate Bardi itu 200-an orang, 200-an account. Kita nggak tahu berapa orang ya, 200-an account. Sekarang tuh 170-an. Angkanya sih belum turun signifikan, tapi kalau udah sampai di bawah 100 baru kita kebakaran kan udah telat, Pak. Kita udah lihat nih ada downward trend. Orang mulai lebih suka jualan digital product dari link ID ini. Makanya iya ya, gue ketemu ads lu juga tuh. Ya kan, makanya kemarin juga gue sempat akhirnya manggil tim gue untuk manggil lo juga kan. Ternyata ini foundernya Bardi nih apa segala macam ya. Ternyata malah jualin e-book, online course gitu ya. Dan aku nggak bisa nyalain si kreator-kreator itu. Aku juga dapat untung lumayan gede dari situ. Platform juga punya aku. Iya, itu ada uang masuk ke sana, tapi kan ini Bardi nggak boleh sampai ada masalah distribusi juga kan. Platform ini maksud adalah link ID itu. Betul. Gue pakai link ID. Thank you. Iya dong, lo buka aja profil gue. Mana coba lihat. Ini kita nggak janjian nih. Gue takut nih kalau udah dirubah sama tim gue nih. Iya, lo buka akun saya, Dim. Coba, Dim. Gue baru tahu link ID itu dari lu ya. Ini kita nggak janjian sebelumnya ya. Gue pakai. Gue ketemu dari siapa Halim? Agus Leo Halim, partner aku, co-founder. Aku co-founder, dia yang founder paling gedenya. Iya, pantesan dia lagi woro-woro banget ya orangnya. Link ID apa sih? Lagi naik daun banget, makanya aduh kadang ya kita pikir siapa naik daun? Leonya? Link ID-nya. Oh, link ID-nya. Makanya dia lagi ya kan kita mulai apa karena sih benefitnya? Kita dapat platform fee kan 3%. Bapak jualan berapapun kan kita dapat 3%. Asal lewat link ID. Iya. Buka dari Ansa dong. Instagram aja. Instagram dong. Lihat call to action link bio-nya, link bio. Masa link ID sih? Itu Bardi makanya link ID itu, Pak. Iya. Ini kita nggak janjian nih. Mudah-mudahan belum diganti sama tim gue ya. Tuh. Terima kasih. Gue diracunin sama Agus Leo Halim. Tuh, lihat tuh. Mantap. Bisa gerak-gerak. Oh. Link ID lokasi di mana? Di Grogol, Pak. Cuman ya salah di sini. The best. Aduh. Gue pakai banyak UMKM. Kalau lu harusnya lu pakein gue sebagai brand ambassador lu. KOL lu tuh, lihat tuh. Banyak kalau teman-teman mau ada, waktu itu kita bikin workshop sama 16 pemateri ekspor tuh itu. Bareng sama ada siapa tuh Dewa Eka Prayoga dan lain sebagainya gitu kan. Tuh, ada di sini semua nih ke bawah-bawah nih, buka deh di bawah. Tuh. Asik. Gue nggak janjian, makanya gue juga baru tahu kalau link ID ada di lu juga gitu loh. Iya. Gitu. Nah, cuma waktunya gue aja belum kepegang terkait affiliate tadi itu. Pakai free free komisi 3% tadi apa? 3% tuh platform fee, Pak. Platform fee biasa kalau kreator itu dapatnya 10%. Iya. Ya buat mereka bikin video edukasi nanti call to action-nya ke e-course siapa gitu ya. Nah, kalau itu langsung dapat 100%. 10% tuh biasanya jualin barang orang lain. Misalnya dia bilang abis nonton Agus Leo Halim saya jadi berubah, beli nih. Dia dapat 10% tuh. Iya, ini kita harus ngobrol 3%. juga ya. Iya, siap. Soalnya banyak demand, permintaan luar biasa. Ini bukan maksud gimana-gimana ya. Gue tuh kalau kayak ngajar gitu kan mut-mutan. Saya sibuk, Pak. Pasti. Saya sibuk. Cuma kok belakangan ini banyak pengen tahu kenapa podcast Kasih Solusi bisa diinvest sama Corbuzier Podcast. Iya. Dan itu kan pasti kan gara-gara ikhtiar gue insya Allah dengan menjalankan bagaimana cara membangun brand. Betul. Sehingga Om Deddy duduk di sini akhirnya dia invest. Mantap. Beli. Ya kan 40% gue melayang buat dia dilusi saham. Tapi dengan nilai nggak kosong. Kalau ini dapatnya kosong. Iya. Tapi valuasi gue kan juga 40%. Mantap. Nah banyak kan pengen tahu
Itu dari permintaan pas dari Om Ded itu udah minta gimana sih Bang, gimana cara bangun media. Gue males banget untuk webinar gitu tuh. Gitu kan kesibukan gue udah banyak banget. Nah cuma belakangan ini udahlah kasihan juga nih mereka. Katanya lu komit bantu UMKM. Gue kalau udah disenggol itunya gue jadi kayak iya siap bos. Nah ini kalau teman-teman misalkan pengen pengen tahu kenapa gue bisa diinvest sama Om Deddy, ini bisa diaplikasikan ke brand lu nih. Siap. Nah gue lagi jalanin nih, insya Allah bulan depan ya Dim ya. Ada webinar online dulu apa offline gue nggak tahu deh. Kita coba online dulu, kalau rame kita ke offline. Maksud gue kalau ada mau bantu juga UMKM buat ngejualin bisa tuh. Bisa. Karena demandnya banyak banget. Betul. Kalau Bapak jalan offline dulu, kita ada tim memfasilitasi download and dokumen. Kita ngobrol yuk di situ yuk. Iya siap. Sama buat lu punya afiliator yang bantu juga nggak biar mereka dapat kecipratan. Iya. Nah ini gue tadi mau buka 18 juta karena mahal banget, tapi kayaknya teman-teman kabar baiknya nggak perlu bayar 18 juta untuk dapetin ilmu valuasi 2 digit miliar itu kok. Mantap. Rahasianya kenapa bisa Om Deddy kepincut itu gue buka di situ semua. Tapi bisa 18 juta offline dulu Pak. Habis itu kita download dokumen, bikin e-course, baru jualnya lebih murah biar banyak orang bisa beli. Itu maksud gue, valuasi untuk di ilmu ini itu 18 juta. Tapi gue pengen bagikan nggak nyampe 500 ribu. Hah? Masa lo nggak mau sih? 400 ribuan. Janganlah. Berapa dong? Di atas itu. Soalnya ini mahal banget. Om Deddy bisa masuk tuh gue bisa bongkar dari A sampai Z. Kayak marketing. Jangan 500 ribu. Konsep berapa? aku penawaran kita keluar 3, nggak boleh 3-3 diterima. Berarti pricing kita salah. Berarti kita gimana 3 tuh? Penawaran setidaknya harus ada 1 yang ditolak. Baru pricing kita benar. Ini gue lagi godok sih. Ya 2 juta lah. Wah. 500 ribu. Emang ngapain value begini ya? Mendingan kita kerja sama orang Pak. 2 juta tuh. Nanti kita ngobrol habis ini. Siap. Lu bisa bantuin untuk soalnya mereka juga pasti ada yang pengen bantu jualin dapat komisi berapa, ntar lu aturin nih. Siap. Masalah platformnya kita kerjasama di sini. Pakainya link ID dong. Mantap. Gue gak kenal yang lain tuh nothing tuh. Ini kayak endorse Pak. Nanti keluar tagihan kayaknya. Kalau pas sepakat nih, biar teman-teman tahu gimana caranya 2 juta 1,9 berarti ya. Iya. Nah, nanti 1999. Ya, nanti landing page-nya lu buka aja di sana. Bisa dong, link.id bisa dong. Bisa. Tinggal masuk di situ, nanti tinggal teman-teman sebarin semuanya. Saya akan, karena penantian panjang yang akhirnya berapa kita sama Deddy Corbuzier tuh setahun nih. Nah, gue udah bilang sama dia, Om, gue bocorin aja kenapa lo mau. Gas udah. Nah, karena yang nungguinnya mereka banyak pengen bangun brand tuh gimana caranya. Dari mulai A sampai Z lah. Dari mulai kenapa nama, kenapa warnanya begini, kenapa setnya begini. Kita masih ada waktu. Kenapa semuanya kasih sih? Depannya semua bisnis lu depannya kasih ya? Akan gue bongkar sebenarnya ada di webinar itu sih sebenarnya. Gue disuruh bayar. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Sepakat deh, coba cek di bawah nih. Mantap. Thank you. Thank you. Mantap. Kita kasih solusi.